anak kecil Iya. dan nenek-nenek, yang mana itu yang mengisahkan kepiluan lah tentang anak tadi ya, karena sampai dibunuh oleh orang tuanya sendiri, yaitu ibunya. Nggak dibawa ke rumah sakit, didiemin aja. Mungkin karena dia pusing gitu orang tuanya, karena entah nggak ada biaya apa gimana, apa emang sengaja gitu kan, nggak tahu lah. Sengaja tuh orang tuanya ngasih racun sampai meninggalnya gitu. Yang jalan-jalan tuh ruangnya doang, badannya mah di tempat saya, di kamar saya gitu kan. Terus dia jalan-jalan ke tower B. Nah di tower B itu ada sosok makhluk tinggi gede gitu kan. Ini pocongnya. Iya. Kelihatan nggak teman-teman? Tuh. Udah belum? Ini. Udah merinding. Pakai topi teh enak, kumis silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi bersama gua Albert di channelnya Albert Adventure. Ya setelah sebelumnya kita udah menyaksikan ceritanya Teh Tantri mengenai si perempuan baju merah ya, Fitri namanya. si Fitri namanya, makhluk goib yang ada di salah satu apartemen di daerah Bogor ya. Yang jika kalian belum nonton videonya, bisa kalian klik di atas sini ya, bagi yang belum nonton. Jadi segmen sekarang itu atau tayangan sekarang kita akan kenapa? Tahu sih, tadi dia merhatiin aja. Lanjut nggak? Lanjut aja. Kenapa takut? Jangan digituin apa teh. Ya emang bener kok dia di situ. Lanjut aja. Anggap aja angin. Aduh, diperjelas lagi teh. Nggak apa-apa sih, ada gue. Ini kan ceritanya tentang misteri. Wajar. Ya, Wajar kalau hadir. Iya. ya tapi makanya ini jangan serius, makanya aku minta jangan serius-serius teh, biar maksudnya nggak usah ikut-ikutan. Biarin aja dulu. Emang penakut ya? Lemah. Lemah sahwat. Jadi Bukan misteri ya susah. Iya. Oke, terima kasih Ki masukannya. Tentang sosok Lanjutan dari cerita sebelumnya, yaitu mengenai kejadian di salah satu apartemen ya Teh ya, di daerah Bogor. Di sini Teh Tantri akan melanjutkan ceritanya, yaitu tentang sosok anak kecil iya. dan nenek-nenek, yang mana itu yang mengisahkan kepiluan lah tentang anak tadi ya, karena sampai dibunuh oleh orang tuanya sendiri, yaitu ibunya. Iya. Ya mungkin bagi yang penasaran, kita langsung aja mendengarkan langsung dari narasumber yang mengalaminya ya, gitu, oleh Teh Tantri. Ya silakan Teh Tantri, mungkin kemarin dari mana ceritanya itu lanjutannya? Jadi memang masih hari yang sama dan orang yang sama yang sempat dimasukinnya itu teman saya ya. Terus setelah kejadian dari si cewek itu, ada sosok lelaki masuk. Nah setelah itu ada lagi anak kecil gitu kan yang masuk ke dirinya teman saya itu. Cowok yang pertama masuk, cowok gitu kan. Dia sengaja masuk itu karena emang pengen main, nyari-nyari bola katanya. Tapi dia nggak bisa berdiri. Jadi
posisi badannya tuh bongkok dan diberdiriin tegak pun begini lagi. Itu siapa? Namanya siapa ya? Apa tadi? Indra kalau nggak salah. Makanya lupa sih saya namanya. Kalau misalkan untuk namanya saya nggak terlalu ini. Saya cuman kisahnya dia loh yang bikin saya tuh kok kasihan gitu kan. Kenapa kok orang tua sendiri yang melakukan itu gitu kan. Kadang saya berpikir banyak orang yang nggak punya anak malah nyari anak yang lain yang benar-benar diinginkan gitu kan. Tapi ini orang tua sendiri loh yang menyiksa dia. Disiksa sampai dia sakit. Dia badan dia nggak bisa tegak pun karena pukulan keras dari orang tuanya. Jadi di bagian ini tuh ada tulang yang menonjol, patah. Iya, kalau untuk awal cerita dari dia sih bilangnya aku disiksa gitu kan. Setiap pulang sekolah aku disuruh ini itu sama ibunya. Terus kalau misalkan dia bilang jawab sebentar gitu kan, dipukul gitu sampai dia jatuh sakit parah, sakit tipes gitu kan. Nggak dibawa ke rumah sakit, didiemin aja. Mungkin karena dia pusing gitu orang tuanya, karena entah nggak ada biaya apa gimana, apa emang sengaja gitu kan, nggak tahu lah. Sengaja tuh orang tuanya ngasih racun sampai meninggalnya gitu. Sampai posisi badan dia tuh karena emang sering dianiaya sama orang tuanya tuh sampai sakit gitu, sampai meninggalnya pun dia nggak bisa tegak gitu berdiri. Dia datang waktu itu pada hari itu tuh minta bola, dia bilang aku pengen main, kata dia. Jam segini anak kecil ya harusnya tidur, kita bilang gitu. Itu kejadian malam hari sekitar jam berapa ya, jam 1-an lah kalau nggak salah, karena kan yang si cewek merah itu keluar masuk terus, jadi agak lama lah. Nah sekitaran jam 1-an itu hadirlah anak kecil itu. Terus dia pengen main, kita bilang nggak ada bola di sini, kalau mau main aja gitu kan. Tapi nggak ada bola, kita bilang. Sedangkan dia minta bola, sedangkan dia sendiri nggak bisa berdiri tegak, duduk pun dia nggak bisa tegak, kayak apa ya, orang nyindir gitu. Jadi di berdiri tegak tuh gini, kita biasa berdiri begini kan, kalau dia tuh kayak gini, nggak bisa tegak sama sekali. Dibenerin pun begitu lagi. Ini masa ketika dia masih hidup maksudnya? Sampai meninggalnya pun seperti itu bentuknya. Karena emang ada tulang patah di bagian punggung dia tuh, karena entah benturan apa saya nggak tahu. Jadi waktu pada saat sebelum sakit tipes itu dia bilang sempat dipukul sama ibu, dia bilang gitu. Ibu aku galak, dia bilang. Aku kalau disuruh apa-apa harus cepet-cepet nurutin kemauannya, dia bilang gitu. Cuman waktu itu aku tinggal kemana gitu, kata dia kan. Aku langsung dipukul pakai gagang sapu sampai patah. Tapi kan kalau kita logikanya kalau dipukul pakai gagang sapu nggak mungkin sampai patah gitu dong. Tapi itu dia patah, beneran patah. Jadi makanya dia nggak bisa duduk tegak gitu loh. Makanya saya bingung, ini kenapa sih kok nggak tegak kayak kita gitu kan. Nyampe pacarnya teman saya yang kemasukan itu juga pada bingung semua. Nggak mungkin deh dipukul pakai gagang sapu. Kalau misalkan dipukul sama gagang sapu nggak mungkin sampai patah begitu. Karena kalau ditegakin ini dia bilang aku sakit, kata dia gitu. Aku nggak bisa kayak kalian. Makanya kasihan juga sih. Cuman ya mau gimana lagi, orang dia udah nggak ada kok gitu kan. Nah di situ kita bilang kalau mau main ya main. Tapi dia takut sama nenek-nenek. Jadi anak-anak kecil di lingkungan situ tuh dijagain sama nenek-nenek gitu. Tiap dia ketahuan main di mana kelayabannya gitu kan, satu lingkungan situ lah intinya kan, entah di lantai berapa gitu, ketahuan nenek itu diomelin,
Makanya dia tuh sempat bilang jangan sampai nenek tahu, katanya gitu, berisik. Kalau nenek tahu aku diomelin sama nenek, kata dia gitu. Kadang kalau misalkan kata teman saya, pada saat teman saya sadar gitu kan, saya ceritain semuanya. Teman saya bilang, kok bisa sih setega itu gitu orang tua. Ya mungkin dia anak yang tidak diinginkan, entah gimana gitu kan. Ya terus teman saya tuh yang satu lagi, kan kita di situ tuh ada 4 orang. Saya, terus teman saya cowok 2, yang satu kan pacarnya dia tuh. Terus Vira 1, teman saya itu yang kemasukan. Nah teman saya yang cowok itu yang satu lagi bertanya gitu kan, apa dia nggak punya bapak gitu kan. Oh iya, kenapa kita nggak tanya tadi? Lupa kan. Ternyata dia masuk lagi, tetap nyariin bola. Kita bilang nggak ada bola, kalau misalkan nggak mau main ya udah main aja, lari-larian kayak apa gitu kan, tapi jangan nyariin bola karena udah malam, kita bilang gitu. Terus teman saya bilang beliin aja sih, katanya ke Indomaret, kan pada saat itu kan Indomaret masih pada buka juga, maksudnya di ground juga kan Indomaret 24 jam, karena kan kejadiannya waktu itu kan malam minggunya, jadi 24 jam Indomaret di ground itu. Kita mau beli juga di Indomaret jarang deh kalau nggak salah, bola-bola yang buat main sepak bola itu. Terus akhirnya kita bilang yaudah biarin aja sih, kalau misalkan dia mau main aja, tapi jangan dibeliin, jangan diturutin, kita bilang gitu. Kalau misalkan kita turutin apa yang dia mau, pasti dia minta lagi yang lain, kita bilang gitu. Terus sampai teman saya yang cowoknya itu bilang katanya, kenapa nggak kasih es krim aja sih, nanti kita beliin. Ngasih es krim yang makannya si Vira, dia mana tahu ngerasain enggak, kita bilang gitu, biarin aja. Karena kalau diturutin ya itu minta terus, jadi lebih baik udah diemin aja, nggak usah dikasih apa-apa. Dia minta apa biarin gitu, bilang aja nggak ada. Setelah itu selesai dari situ udah gak lama kan istirahat tuh, sekitaran 30 menit kali ya, ada lagi sosok anak kecil juga masuk. Iya, ke Vira itu. Ke Vira lagi ya. Iya, karena emang badan yang bisa dimasukin dia doang, kalau ke saya nggak bisa. Terus masuklah cewek, cuman beda lagi, namanya Ismi apa Isma gitu. Terus udah gitu, kalau dia minta susu, pada saat itu dia meninggalnya entah apa ya dibilangnya tuh, mungkin ya orang tuanya ya kerja PSK apa gimana gitu kan, kita nggak tahu. Jadi digugurin dalam kandungan gitu loh. Dia juga sampai nanya, mama aku kemana, dia bilang gitu. Ya kita nggak tahu, lu anak siapa kita nggak tahu gitu kan, kenapa nanya sama kita. Terus dia bilang, aku pengen ketemu mama, dia bilang gitu. Ya nggak tahu siapa orang tuanya, kita bilang. Sampai temen bilang, ini siapa namanya gitu kan, sebutinlah nama dia gitu kan. Sama ternyata dia juga pengawasan dari nenek juga gitu, nenek-nenek yang ada di situ. Mereka itu sering tinggal di lantai 12A. Nah lantai 12A itu emang termasuk angker banget sih. Jarang ada orang yang mau tinggal di lantai itu, karena ada salah satu kamar 12 berapa gitu, 12A berapa gitu kan. Dia bentuk kamarnya tuh 3 bedroom. Cuman emang sengaja dikosongin banget, karena setiap ada tamu yang mau sewa itu tempat tuh, malamnya langsung cabut semua. Nggak tahu karena ada apa, mungkin kepenuhan apa gimana, nggak tahu deh. Sampai berapa kali ganti kunci gitu kan, kebuka lagi nggak bisa dikunci, sampai rusak. Sampai sekarang pun nggak tertutup pakai kunci, kebuka aja gitu. Kamar nomor berapa? Kurang tahu nomor berapanya, intinya di lantai 12A aja. Gitu. Nah di situ kadang security yang lihat juga bilang, kok di situ ada yang banyak yang mondar mandir, katanya gitu kan. Kan biasa kalau security kan suka patroli gitu kan, suka muter-muter kamar apa gimana. Terus kadang ada yang lewat. Saya juga
saya penasaran gitu ya, saya samperin ke sana. Ke kamar tersebut. Iya, saya samperin, emang hawanya juga panas gitu kan, kayak bukan apa ya, kayak bukan kamar sih kalau kata saya mah gitu. Jadi intinya di situ kayak tempat perkumpulan sih kalau kata saya. Soalnya yang saya dengar juga security pada bilang itu udah berapa kali diganti kunci tetap aja nggak bisa kekunci gitu kan. Ada yang ninggalin pun orang-orang pada cabut terus, nggak pernah ada yang betah. Jadi sering digangguin mungkin ya, nggak tahu juga dah. Saya sempat ke situ tuh malam-malam sama teman saya yang lain, bukan sama Vira ya, karena Vira kan main ke situ cuman semalam doang, nginep di situ kan. Minggu sore apa minggu malam dia baru pulang dari tempat saya. Dia pulang aja dia bawa orang kok ke rumahnya. Dia WA saya, "Kak, kok gua pulang dari situ ada yang ngikutin gitu." Kata siapa? Kita bilang, "Encang bilang," katanya gitu. Ya terus ya nggak tahu dah, itu mah urusan Encang aja, biar Encang yang backup katanya gitu. Ya udah, kalau misalkan emang sekiranya gitu ya kan Encang lu bisa gitu kan, minta tolong aja, kita bilang gitu. Terus nggak lama kan balik lagi ke Isma gitu tuh. Balik lagi ke situ, dia minta susu. Setelah dia nanyain mama saya kemana gitu kan, dia minta susu, dibeliin sama pacarnya Vira ini gitu kan. Dibeliin, udah gitu dia bilang katanya, "Aku mau es krim," dia bilang. Udah dibeliin, minta es krim. Es krimnya tuh mintanya yang gede kayak Walls tapi di wadah gede gitu tuh. Yang di ember. Iya kayak gitu. Cuman belinya nggak di ember, dia tuh yang ada kan yang box kecil itu yang sedengan gitu. Kayak gitu. Abis tuh sendiri, kita mah cuman liatin dia makan aja. Kiranya gitu bagi-bagi kayak banyak orang gitu kan. Gitu. Siapa tahu dia nawarin nih, kita mah minta. Siapa? Nggak usah ngeliatin ke sana. Iya enggak. Kesini soalnya, kesini. Apanya? Rasanya. Rasa apa? Strawberry? Iya, rasa es krim tadinya kesini. Oh iya. Iya, terus sejarah siapa yang Vira? Vira itu teman saya yang dimasukin namanya. Sejarah siapa yang bayi itu? Yang cewek. Iya, siapa namanya? Isma gitu, saya juga lupa. Iya, itu sejarahnya gimana? Emang dia menceritakan pada saat kerasukan ke si Vira, dia menceritakan gimana? Dia bilang sih, "Aku dibuang sama mama," dia bilang gitu. Ya kita nggak tahu ya, dia juga mungkin nggak tahu juga dibuangnya pada saat kapan gitu, terus pada saat dalam perut atau gimana. Cuman dia bilang, "Aku dikeluarin sama mama, dipaksa," dia bilang gitu. Berarti kan otomatis ya aborsi kali ya, kayak gitu. Cuman kita bilang, "Emang kamu umur berapa sekarang?" katanya gitu. "Aku baru mau masuk sekolah," dia bilang. "Sekolah kelas berapa?" "Kelas 1 SD," dia bilang. Berarti kan kisaran 6 atau 7 tahunan lah gitu kan. Dan kejadian itu kan pada tahun kemarin, 2020. Terus dia bilang katanya, ya namanya anak kecil polos nggak ngerti kali ya, entah dia ingin apa enggak gitu. Dia juga sempet sih ngerasain, kok teman-teman aku punya orang tua, aku enggak, dia bilang gitu. Kata kita bilang, ya nggak tahu ya, harus jawab apa, kita bingung gitu kan. Terus dia bilang katanya, "Mama aku mana sih?" katanya gitu. Ya nggak tahu juga kita harus jawab apa gitu kan. Terus sampai teman saya bilang, "Ini bapakmu nih," katanya gitu. Dibicarain begitu sama teman saya. Ini papa, kata dia gitu. Ya ini namanya polos, anak kecil kagak tahu apa-apa, ya udah dia bilang begitu. "Ini papa," dia bilang gitu. Terus udah gitu selesai makan es krim kan, dia ngobrol sambil makan es krim gitu kan. Dia nyanyi-nyanyi tuh minta boneka. Kita bilang nggak ada boneka di sini, ada bantal guling, mau? Kita bilang gitu. "Aku mau boneka," kata dia. Ya nanti dibeliin.
kata Vira gitu kan. Dan anak itu juga udah dipindahin sih sama encangnya Vira itu, jadi dia dipindahin ke tempat yang benar-benar aman untuk dia dan banyak anak kecil buat main bareng dia gitu loh. Karena Vira cerita sama encangnya kasihan katanya gitu kan, di situ dia tuh kayak mainnya tuh dipantau terus sama nenek-nenek itu gitu. Jadi setiap main itu selalu kayak udah deh jangan main itu. Jadi kayak apa sih kalau kata kita tuh kayak otoriter gitu ya. Iya. Terus kan di daerah situ, di tempat itu tuh kayak hantunya juga kayak berkelompok tau. Kayak gitu. Kayak nggak boleh bergabung sama orang-orang ini gitu. Misalkan geng lah dibilangnya kayak gitu kan. Gak usah deh bergabung sama kelompok itu, dia kayak gini-gini. Kayak gitu. Makanya dipindahin sama encangnya Vira. Kasihan juga maksudnya tuh gak ada teman main buat dia gitu kan. Karena kan setiap main juga, setiap Vira main gitu kan, hasilnya dia. Vira aja yang sering kerasukan, berarti Vira aja ya. Karena emang yang badan yang gampang dimasukin ya dia. Dia jangan kan di tempat kita, di tempat yang lain pun dia sering kok masukkan kayak gitu. Makanya encangnya tuh sampai kasihan, kita juga yang kasihan ya. Maksudnya kan yang namanya kemasukan seperti itu bawaannya lemas udahnya gitu kan. Capek lah. Intinya energi kita kan kekuras juga gitu. Lalu sejarah si nenek-nenek itu sempat masuk nggak? Enggak, kalau itu sih nggak masuk, cuman ngeliatin aja. Si neneknya? Iya. Menampakkan. Tapi nggak tahu kalau untuk teman saya yang 2 itu lihat apa enggaknya. Cuman karena kan yang bisa lihat itu saya sama Vira. Gitu. Kata kita masukin aja sih Dek, kita bilang. Tapi kayaknya nggak mau deh katanya gitu. Kenapa? Takut diomelin dulu kali katanya gitu. Itu tuh. Aduh, sunut nih. Dikira kita berani kali. Gimana sih Gak seru dong. Seru, dikatain aku takutin gua. Kalian yang seru. Guanya yang. Mau masukin? Jangan. Ya kali ada nomor togel gitu. Buset. Udah gak zaman togel mah. Udah zaman di sini mah gak ada kagak tahu. Masih emang? Iya tanya dah yang punya kawasan ini siapa? Gak ada kan bang? Gak ada karena dia kan bisa lihat. Terus ngapain kesini-sini coba? Mana saya tahu, mungkin di sini rame. Terus? Ya ikutan gitu, ngopi, rokok. Mau jadi narsum di sini gitu? Mau. Jangan. Ya kali gitu mau. Soalnya udah pada bangun ini. Kalau mau saya masukin ke si itu tuh. Ke si apa? Siapa sih? Si Ratna. Aman nggak? Gak tahu dah lah. Enggak, takutnya. Kalau nggak Kembo juga bisa. Oh jangan, dia mah gak bedas tenaganya. Kemarin aja meganginnya susah. Berat. Nah orang enggak. Kan setelah selesai dari anak-anak itu, Kerasukan ya. ada lagi kejadian yang bener-bener saya sama teman-teman saya tuh panik. Sampai kita nyuruh ustadz, di situ kan ada ustadz gitu, ada anak-anak pondok pesantren dari mana gitu kan. Dia ada di lantai 18, semuanya di lantai 18. Namanya itu Ustadz Reno. Nah, ustadznya itu dipanggil. Yang tadinya kita nggak bawa ustadz itu kan dipanggil lah. Karena emang saya nggak bisa nolong, jauh banget gitu kan. Dia niatnya begini, Kak gue mau jalan-jalan katanya. Kirain saya jalan-jalan ya apa sih, badannya dia ngikut gitu kan. Ternyata dia rohnya doang di situ. Yang jalan-jalan tuh rohnya doang, badannya mah di tempat saya, di kamar saya gitu kan. Terus dia jalan-jalan ke Tower B. Nah di Tower B itu ada sosok makhluk tinggi gede gitu kan. Dia emang iseng sih. Tapi kalau ke saya nggak tahu ngapa dia berani. Kadang saya juga bingung kenapa gitu kan. Untuk masuk ke saya aja sulit katanya. Terus udah gitu dia pergi jalan-jalan, nunggu setengah jam nih. Kok ini anak nggak sadar-sadar, kita bilang itu kan. Saya pegang urat nadinya gitu, masih belum balik. Terus kata teman saya cowoknya itu kayak, coba lu tolong ituin katanya, bisikin suruh pulang kata gitu kan. Saya bisikin tetap nggak pulang-pulang gitu kan.
saya bacain ayat kursi, nggak pulang juga. Ada kali sekitaran 1 jaman dia nggak pulang-pulang. Terus ada sosok, entah itu cewek entah itu cowok ya, yang masuk ke dia. Dia bilang kayak orang sekaratul maut, tau gak sih, dia ngomongnya tuh, tolong bantu dia. Dia bilang dia jauh banget dari sini, dia bilang gitu. Di mana? Kita bilang dia dibawa ke kerajaannya, katanya gitu. Untuk apa? Rajanya jadi minta dia tuh untuk jadi permaisurinya, kayak gitu. Cuman kita bilang lah udah beda alam lah, kita bilang gitu kan. Merinding saya tuh. Terus yang masuknya itu bilang katanya, tolong cariin orang yang benar-benar bisa bantu, katanya gitu. Kamu nggak bakalan kuat untuk bantu dia sendiri, katanya gitu kan. Saya telepon security, tolong deh ada kiai apa ustadz itu yang bisa kan. Kenapa, emang ada kejadian apa? Ini teman gue kerasukan, nggak balik-balik gitu kan. Ternyata selang berapa lama, kan kejadian maghrib itu kan, pas maghrib banget hari minggunya. Terus udah gitu dia bilang ustadznya itu tolong ambilin hudu ke dia, katanya. Saya bopongnya pun berat gitu. Terus kata cowoknya, coba lu bantuin jalan gitu. Ya udah saya bopong ke kamar mandi. Kita bilang kuat gak sih Fir, saya bilang gitu kan. Dia namanya orang gak sadar gitu kan, ngomong apa pun saya nggak ngerti dia ngomong apa. Terus dia bilang manggil-manggil nama encangnya. Encangnya datang masuklah ke badan dia gitu kan. Gua dari jauh lagi sholat maghrib, ngedengar suara ponakan gue encang-encangan, katanya gitu. Ada apa, kata gitu kan. Terus kata cowoknya bilang, saya minta maaf Cang, saya bukannya nggak bisa jagain ya, karena emang saya nggak bisa dunia seperti itu saya nggak ngerti, dia bilang gitu kan. Saya ngaji sholat pun saya kayak masih bilang bentong lah dibilangnya gitu, kata dia gitu kan. Saya nggak bisa ngejaga dia, katanya gitu. Coba kalau misalkan gue nggak datang, kata gitu, mungkin lewat ponakan gue, katanya gitu kan. Nanti gue bakar tuh orang, kata gitu. Orang, kata kita, orang yang mana? Gue usah bercanda lu, kata gitu. Terus udah gitu sejam 6:30 tuh dia baru balik. Ceritalah dia di situ. Kata kita, lu tadi jalan-jalan kemana? Ke Tower B, kata dia gitu. Ngapain lu ke situ kan? Kak saya bilang itu. Lu tahu dari balkon aja aura dia udah negatif. Terus ngapain ke situ-situ? Kita bilang. Tahu nggak lu Isma itu ada di situ di lift lantai 5, dia bilang gitu. Betul tadi di lift lantai 5? Iya, kata dia gitu kan. Main-main sama Isma. Ya, terus sekarang kalau misalkan udah kayak gitu, siapa yang panik? Kita bilang kita semua. Gua kaget aja gitu kan, lu nggak balik-balik, kita bilang gitu. Lain kali kalau ini jangan jauh-jauh lah, kita bilang. Boleh keliling tapi jangan jauh-jauh, jangan sampai ke Tower B, kita bilang gituin. Ya udah iya maaf, kata dia gitu. Udah selesai, nggak usah masukin lagi, capek gue, kata kita gituin kan. Iya kak, kata dia. Terus ada nggak selang berapa lama gitu, encangnya masuk ke badan dia, keluar, masuk lagi. Siapa? Cewek baju merah itu minta rokok. Yang ini. Ini mah bukan, ini mah beda lagi yang di sono. Lalu yang ini siapa? Penasaran amat sih. Enggak sih, enggak usah dilanjut itu mah. Jadi lanjutin aja. Merinding masalah. Jadi sampai mana sih tadi? Masuk lagi setelah si encangnya. Ya, si yang berangkat, cewek itu kan Ismi ya, yang cewek baju merah itu yang awal di pertama kali datang itu dia masuk lagi. Kirain saya ada apa, mau minta rokok doang. Karena dia bilang, udah lama gue gak ngerasain kayak ginian. Kayak gitu doang. Selesai rokok habis udah dia cabut. Dari situ doang. Terus sempet dia encangnya bilang, udah sih katanya, capek, jeda, kayak kasih jeda gitu 30 menit mah, katanya gitu kan. Ponakan gue tuh bukan robot yang bisa keluar masukin kayak gituan, katanya gitu. Dia nggak bakalan mikirin orang lain, nggak bakal mikirin dirinya sendiri, tapi dia mikirin orang lain, katanya gitu. Boleh menolong tapi dia harus tahu titik kelemahannya dia tuh di mana, kayak gitu kan. Kita bilang, saya udah bilang kayak gitu Cang, cuman ya viranya susah gitu kan.
emang dia tuh ini tambang banget katanya gitu kan. Nih, ya orang Betawi bahasanya kan berbeda gitu kan. Tambang banget kalau dikasih tahu gitu kan. Saya mah makasih banget sama kamu katanya gitu. Kalau kamu ngajak dia ke sini katanya gitu. Makasih kenapa? Nih anak nih susah banget kalau dikasih tahu buat pendalam ilmu kayak gini tuh. Katanya. Jadi awalnya tuh Vira tuh sebenarnya nggak mau memperdalam ilmunya. Emang dia turunan. Punya jadi. Dari kecil tuh kata encangnya dia punya macan putih, dia bilang itu. Tapi dia nggak percaya itu ada di dalam dirinya. Terus saya suruh dalemin ilmunya dia tuh kagak mau. Tapi ngajinya dia rutin. Saya suruh talar surat apa-apa dia hafal kata gitu. Cuman dia nggak mau tahu tentang ilmu-ilmu dan dunia seperti ini kan. Cuman saya berterima kasih sama kamu karena kamu udah membuka dia. Mungkin kalau dia pulang, insya Allah mudah-mudahan dia mau kata dia memperdalam. Padahal dia fobia sama pocong loh. Dia tuh nggak mau yang namanya. Gue sempat waktu itu kan ada di ground set, saya bawa ke kolam renang. Ayo kata kita bilang kemana? Ke ground. Saya sempat ada kok fotonya juga di handphone saya. Saya foto sengaja. Apa? Pocong. Ada. Ada. Terus apa namanya? Masih ada. Masih ada. Nggak pernah saya buang. Kuntilanak, pocong. Terus udah gitu apa namanya? Dia tuh nggak pernah mau berbalik ke pohon yang ada pocongnya itu. Kita bilang kenapa sih kata kita. Lu tahu di sana. Iya, gue udah tahu sebelum lu kesini tuh gue tahu di situ. Kita kasih lihat nih, kata dia gitu. Buang muka, kenapa sih? Gitu. Ternyata encangnya juga cerita sama kita. Dia tuh fobia dari kecil, dia pas umur 4 tahun gitu kan. Nih kan dia ibunya udah meninggal. Mas penasaran sih gue, coba ada nggak sih? Dek, Ratna, handphone gue sini dulu dek. Makin gak enak aja ini. Tapi seru gitu. Lobet ya. Ntar teman-teman, ini Teh Tika mau nunjukin kenang-kenangannya dulu di lokasinya ya. Bang, siap lihat bang? Siap? Hah? Fotonya. Astagfirullahaladzim. Ini saya deketin tuh. Ini anaknya. Tuh. Emang rada ngeblur. Ini tuh saya bacain dulu sebelum saya foto juga. Makanya bisa dimasukin. Iya. Makanya Kalau belum ini mak, kalau nggak dibacain nggak bakalan dapet. Ini di mana? Ini ada kan ada gazebo gitu di apartemen. Apartemen itu. Nah di belakang gazebonya itu ada pohon apa ya? Kapuk kalau nggak salah ya. Ini pocongnya. Iya. Kelihatan nggak teman-teman? Tuh. Udah belum? Ini. Udah berhenti. Masih fokusnya. Ini jadi dibaca-bacain dulu biar bisa ketangkap ke situ kan gitu ya. Itu kenapa merah warnanya? Kurang tahu ya. Kan saya tuh kadang iseng-iseng aja gitu. Foto kayak gitu iseng. Ntar dibikin caption WA gitu, dibikin status WA. Ntar captionnya tuh cie lagi kapelan gitu. Karena kebetulan aja mungkin pada merah, entah nggak ada baju dia di laundryin semua. Gak usah ngeliatin ke sana terus. Nggak tahu itunya dari tadi merhatiin mulu. Merhatiin siapa? Iya. Ini nambahin lagi. Ya emang bener kan? Dari tadi merhatiin mulu, kayak ada sesuatu yang mau disampaikan tapi nggak bisa loh yang disampaikan gitu loh. Kayak kita karena kita belum mempersilahkan dia mau ngomong apa. Gimana Teh? Apa? Dipercepat aja. Cepat aja. Udah selesai atau belum? Udah ya. Udah. Ya dah. Oke teman-teman, itu aja mungkin cerita dari Teh Tantri ya. Waduh, ini kayaknya nggak mudah karena mulai nggak enak nih karena suasana di tempat syuting kita ini. Kita akhiri aja. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.